41 ayat 51. Surat ke-51 ayat 51. 4151. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. 4151. Bang, silakan. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri atau dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Ya, ada lagi ditimpa banyak malapetaka, dia baru banyak berdoa. Maksud Allah baik juga nih. Habis dinasihati sama Ustaz, ulama kayaknya gak nyadar-nyadar. Udah Allah yang nasihati berat itu. Baru dia berdoa, dia tobat. Nah, kalau begitu masih beruntung itu, masih bagus. Karena adab di dunia, adab yang kecil, ada adab yang dekat supaya manusia nyadar. Dalam surah As-Sajdah surah ke-32 ayat 21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sajdah 32 ayat 21. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa dekat atau di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Iya, jadi azab itu masih ada baiknya supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau nggak kembali diazab lagi nanti, diazab lagi nanti. Itu. Nah, ini azab itu akan menimpa kepada yang baik ataupun yang buruk umat di dunia ini. Habis tidak bisa dipilih-pilih. Dalam satu negeri ini kemudian ditimpakan tsunami ataupun gempa, ini yang baik ataupun yang buruk kena semua akibatnya. Maka itulah supaya tidak mengena pada diri kita orang-orang saleh, hendaknya orang-orang yang beriman itu menyeru kebaikan supaya tidak dikatakan Allah. Ada satu contoh seperti ini. Dalam satu kapal pesiar banyak membawa orang, kemudian ada 2 orang menebangi kapal itu. Orang-orang lain bilang bodoh amat, urusan lo itu bukan urusan gua. Nah, itu. Kemudian dia tidak mau menasihati dia, tidak pedulikan mereka. Akhirnya airnya masuk ke kapal dan kemudian kapal itu tenggelam. Yang nakal 2 orang, yang jahat, yang ingkar 2 orang. 5 orang, 1000 orang di kapal tenggelam semua kena azab. Sama dengan halnya kita. Sekampung masih banyak orang yang ingkar mendustakan ayat-ayat Allah, banyak munafik, banyak musyrik. Kita yang tahu, kita yang mengaji, tidak mengingatkan mereka, maka satu waktu ditimpakan azab. Kita yang saleh, kita yang beriman tetap kena akibatnya. Itulah pentingnya bagaimana Allah berfirman, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kamu umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang lain, bukan hanya untuk dilahirkan untuk dirinya sendiri. Untuk manusia yang lain adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyeru tentang kemakrufan, kebaikan dan mencegah tentang kemungkaran. Setidaknya anak dan istri atau keluarganya. Syukur pada tetangga dan umat yang lebih besar lagi. Itu. Oleh karena doa pun ketika kita sudah mendustakan ayat-ayat Allah, itu tidak akan dibuka, tidak akan diterima doa-doa kita.
juga bagaimana kelak nanti di akhirat adab yang lebih besar. Adab yang lebih besar menurut ayat surah As-Sajdah tadi, yakni tidak lain adalah azab neraka yang kekal di dalamnya. Coba lihat dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 40-41. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamal fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Ibu-ibu sekarang silakan. Mau dipinjemin kacamata? Iya. Ya, 40 dan 41. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibutakan tidak ada dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Ya, unta masuk lubang jarum, baru orang yang di neraka itu keluar. Itu gimana itu kira-kira? Artinya Allah memberikan perumpamaan itu, orang yang sudah masuk neraka nggak mungkin bisa keluar, kecuali unta yang di Ragunan itu mengecil terus masuk lubang jarum. Kalau jarumnya masuk unta mungkin namanya suntik tuh, ditusuk. Tapi kalau jarumnya masuk untanya masuk lubang jarum, sesuatu yang tidak mungkin. Jadi orang kalau sampai masuk neraka, azab yang besar itu di neraka tidak pernah akan keluar. Ini keyakinan orang-orang yang beriman. Kecuali keyakinan orang-orang munafik, tenang saja, neraka nggak lama ini. Jadi sekarang boleh STMJ, boleh SMS, boleh SHM, boleh SHKDM, boleh saja. Biar sudah 2A, 2D nggak masalah. Padahal kalau udah 2A, 2D mestinya nyadar. Apa itu? 2A itu asam urat, asam lambung. 2D udah diabetes, darah tinggi. Itu mestinya nyadar dong. Masih juga STMJ mulu kan, sholat terus maksiat jalan. Masih juga SKKDM, sholat haji korupsi daun muda. Masya Allah. Kalau lihat daun muda kayaknya itu asam urat hilang. Sejarah deh. Kalau udah lihat daun tua baru lemes. Masya Allah. Apalagi pulang bore mason, banyak goyong. Masya Allah. Jadi kan semangat itu ya. Jadi hendaknya kita itu menyadari bahwa orang-orang yang beriman jangan ada penyesalan kelak setelah kita meninggal dunia. Tidak ada lagi. Oleh karena rata-rata mereka ingin kembali lagi ke dunia. Oleh karena penyesalan-penyesalannya. Di sana itu tidak bisa untuk berbuat amal saleh lagi, kecuali dia bisa kembali ke dunia, tapi tidak bisa kembali. Dalam surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. 12. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata,
Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengajarkan kebajikan. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Kalau malaikat menjawab, ngapain aja dulu? Sekarang udah mati baru ngomong, gitu dia. Dulu dikasih kesempatan waktu 20 tahun, 30 tahun, masih 50 tahun dikasih waktu, entar sok, entar masih sehat, gunungnya ambruk. Nah, jadi nggak sempat bertobat, kecuali telah bertobat. Itu. Yang paling sulit taubatnya seorang adalah tadi saya katakan musyrik. Karena musyrik itu sungguh nggak terasa pada diri seorang. Maka Allah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Musyrik adalah dosa yang besar, sungguh Allah tidak mengampuni dosa musyrik, tapi Allah mengampuni dosa yang lain. Silakan. 48. Ya. Surah keempat ayatnya 48. Makasih Ran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa atau dosa yang telah syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Mempersekutukan Allah, ada sekutu. Sekutu itu ada tandingan-tandingan, menduakan. Allah itu juga sakit, Allah itu juga marah kalau didoain. Betul? Nggak tahu kalau ibu-ibu didoain sakit ya? Di mana sakitnya? Sakitnya di sini, di dalam hati. Betul? Ibu di mana sakitnya, Bu? Masya Allah. Jadi Allah kalau didoain nggak mau, karena kita harus cintanya full pada Allah. Pada yang lain boleh sedikit lah. Itu pada istri, anak, dunia, Anda bolehlah sedikit untuk sebagai sarana kehidupan ibadah. Tapi memusat cinta itu pada Allah. Sama dalam keluarga, pusatnya cinta pada istri, perhatian pada istri. Gitu, diduain. Sakit nggak, Bu? Sakit. Karena kalau sakit ke perempuan, Masya Allah, itu kan nggak lupa-lupa itu. Itu buruknya perempuan itu. Jeleknya perempuan, kalau sakit nggak lupa-lupa. Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'atu taqtumul ghabba walau arba'ina sanat. Wanita itu kalau sudah sakit itu nggak lupa-lupa. Dikatakan sampai 40 tahun silam masih ingat sakitnya di sini. Udah baik, udah itu 40-50 tahun kemudian masih cerita. Nah, dulu waktu kamu kecil tinggalin bapak lu, itu mak yang membesarkan kamu, sakitnya di sini. Aduh. Tapi kalau udah cinta luar biasa, ini kelebihan. Makanya manusia itu, perempuan atau laki-laki itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya di situ, kalau saya nggak lupa-lupa, sulit untuk memaafkan. Padahal nggak benar tuh. Tapi kelebihannya perempuan nggak kayak laki-laki. Al-mar'atu taktumul hubba walau arba'ina sanatan. Wanita itu kalau udah kadung demen 40 tahun silam nggak pernah akan lupa. Biar itu dulu itu waktu masih SMP itu hubungannya, sampai tua masih ingat aja. Coba itu mak kalau jadi sama dia, jadian sama dia itu dulu pasar mak dulu, sekarang jadi menteri. Jadi menteri diomongin, giliran enggak jadi apa-apa dilupain. Jadi dia itu cinta sampai mati suka ada. Maka kadang-kadang saya suka nasihatin nenek-nenek, suaminya udah meninggal dunia masih ditangisin, masih nggak mau kawin lagi, malah minta kuburnya ditumpuk di situ, biar ntar di akhir nyarinya gampang.
alamatnya aja nggak jelas di mana, masa minta ditumpuk biar nyarinya ketemunya gampang. Ini ibu susah kadang-kadang kalau udah kadung cinta, padahal udah kakek-kakek udah ini.